Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Mujahadah Mismaratul Huda yang dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku, sesama muslim dimanapun kalian berada. Hidup di alam dunia ini terkadang membuat kita bingung dan susah. Karena banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi terhadap diri kita. Permasalahan ekonomi, permasalahan bisnis, permasalahan jabatan, permasalahan istri, anak, bahkan permasalahan dengan teman, permasalahan dengan tetangga, maupun yang lain-lain. Dari banyaknya permasalahan ini, terkadang kita ini inginnya mencari jalan yang cepat untuk bisa menyelesaikan semuanya itu. Datang ke tempat keramat, datang ke orang-orang pintar untuk minta jimat, bahkan datang ke tempat-tempat yang angker supaya mendapatkan perewangan. Dari amalan-amalan yang cepat bisa naik pangkat, yang cepat bisa menjadi kaya raya dan sebagainya. Yang paling parah, terkadang kita cari pesugihan. Dan susahnya lagi, dengan adanya permasalahan yang menimpa diri kita ini, kita tidak mau bermuhasabah atau berintrospeksi diri, malah justru menyalahkan orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita semua di dalam Al-Quran. Wa man a'radu an dzikri wa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari mengingat aku, maka dia akan aku berikan kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang sulit. Maka melihat ayat ini, saudara-saudaraku sekalian, jelas kesialan, kesusahan, kesulitan yang menimpa diri kita itu bukan karena orang lain, tapi karena kesalahan diri kita sendiri kepada Allah. Karena kita tidak peduli sama Allah, kita tidak peduli sama agama Allah, kita tidak peduli sama para ulama-ulamanya Allah, para kiai-kiainya Allah, para santri-santrinya Allah. Kita tidak peduli sama Al-Qur'annya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kesialan menimpa diri kita, ketika kesusahan mengenai diri kita, maka kembalilah ke Allah dengan cara bertaubatun nasuha. Taubat yaitu kembali. Kita berjanji kepada Allah
Kita kembali ke Allah. Dan kita memperbaiki diri. Kita mengakui semua kesalahan-kesalahan kita kepada Allah. Baik yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Dan itu semua harus dijalani dengan sabar. Ketika kita mengikuti aturan Allah, kita memperbaiki diri. Kita berniat dengan sungguh-sungguh menjadi orang yang baik, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Maka kita harus betul-betul bersabar dalam menjalaninya ini. Yang kita pandang itu Allah. Taubat ini bukan untuk orang lain. Bukan mencari sanjungan atau pujian. Tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, "Fa inna aunallah ma'as sabr, fa innar raha ma'as syiddah." Sesungguhnya pertolongan Allah, anugerah Allah yang akan kita terima itu harus disertai dengan kesabaran. Dan sesungguhnya sebuah kenikmatan, kesuksesan, kemudahan itu harus disertai dengan kesusahan. Istilah Jawa, nak kepengin penak kudu wani rekoso. Nak kepengin derajat kudu wani ragat. Dalam hal sabar ini Rasulullah menjelaskan ada 3 bagian sabar. Yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah, atau sabar fi ta'atillah. Apa itu taat? Mengikuti perintah-perintah Allah. Apapun kata Allah. Allah memerintahkan kita untuk sholat, kita sholat. Allah memerintahkan kita untuk berzakat dan sedekah, maka kita laksanakan zakat dan sedekah. Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, kita berpuasa. Allah memerintahkan kita untuk berhaji, ketika kita mampu, kita haji. Allah memerintahkan kita beristighfar dalam ayat istaghfiru rabbakum. Istighfar ini perintah Allah. Mohon ampunan ini adalah perintah Allah. Kita berbanyak istighfar. Mengakui kesalahan kita kepada Allah. Allah memerintahkan kita untuk bertasbih. Wa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kita membaca tasbih, mensucikan Allah. Allah memerintahkan kita untuk membaca hamdalah sebagai syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kita selalu bersyukur. Banyak sedikit rezeki yang kita dapatkan, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk bertakbir, mengagungkan Allah, mengakui kebesaran Allah. Kita juga memperbanyak membaca takbir. Bahkan Allah memerintahkan kita untuk membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita berbanyak membaca sholat. Kita ikuti aja apa kata Allah itu. Kita lakukan yang lebih. Kadang kita minta yang lebih. Minta yang lebih, tapi yang dijalankan biasa-biasa aja. Ya nggak mungkin dong kita dapat yang lebih.
dapatnya ya biasa-biasa. Allah punya ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kita ta'zim kepada para ulama. Kita hormat kepada para ulama. Kita muliakan para ulama-ulama ini. Karena ulama ini adalah penerusnya para nabi dan para rasul. Allah mempunyai kekasih-kekasihnya. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Kita ta'zim, kita hormat, kita muliakan para kekasih-kekasih Allah. Bahkan semua larangan Allah, apapun bentuknya, kita tinggalkan semuanya. Jadi jiwa raga kita, semuanya untuk Allah. Ketika kita bertaubat. Bukan sanjungan atau pujian yang kita cari, tapi kita cari maghfirah Allah. Bukan karena kepingin dilihat, kita jadi orang baik. Tapi yang kita cari adalah ridhonya Allah, rahmah Allah. Setelah kita kemudian sabar meninggalkan maksiat. Yang dulunya mungkin kita pernah mendem. Yang dulunya setiap hari kita melakukan zina. Yang dulunya kita tidak pernah bersedekah, berzakat, berinfak. Yang dulunya kita tidak pernah berpuasa ketika datang bulan Ramadan. Maka semua itu kita tinggalkan. Walaupun teman itu menghina, walaupun sahabat itu mencela, walaupun dikatain kita ini orang-orang yang ortodok atau apa, tapi tetap kita harus sabar dalam menghadapi itu semua. Apapun kata orang, silakan. Yang penting betul-betul kita meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Semua kita tinggalkan. Yang kita pandang hanya Allah. Maka apapun kata orang, kita kagak peduli. Apapun celaan orang, kita tidak peduli. Kita lurus berjalan di jalan Allah. Yang ketiga adalah sabar mendapatkan musibah. Ketika kita dapat musibah, apapun bentuknya musibah itu, baik musibah yang besar maupun yang kecil yang mengenai atau menempa diri kita, kita hadapi dengan kesabaran, keikhlasan. Inilah sabar. Kalau kita kuat menghadapi ini semua, hati kita betul-betul sabar dalam menjalankan semua perintah Allah, dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan dalam menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah. Maka Allah akan mengangkat derajat kita 600 derajat. Kita dinaikkan oleh Allah. Antara derajat satu dan satunya, jaraknya bagaikan langit dan bumi. Kata Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua adalah ngalah atau mengalah. Ketiga, kita dihina, kita diam. Ketiga, kita dicela, kita diam. Ketiga, kita dicaci, kita diam. Kita terima itu semua. Seperti apa yang dilakukan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dihina, Rasulullah dicela, Rasulullah dicaci maki, bahkan Rasulullah dilempari batu sampai tubuh dan kakinya berdarah semua.
Bahkan Rasulullah dilempari kotoran-kotoran unta. Sampai Rasulullah mau dibunuh. Bahkan beliau diusir dari Makkahul Mukarramah. Dia tetap sabar. Dia tetap mengalah. Beliau tidak melawan itu semua. Kenapa? Karena Rasulullah tahu orang-orang yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang mendapatkan anugerah Allah, kemuliaan dari Allah, kemudahan dari Allah di dunia maupun di akhirat adalah orang-orang yang bisa menjaga hatinya dari nafsu-nafsu amarah, lawamah, dan sebagainya. Dan dia selalu bisa memberikan maaf kepada orang lain. Walaupun apapun yang diperbuat orang lain. Baru Allah mencintai orang-orang yang hatinya baik. Orang-orang yang soleh. Ngalah atau mengalah bukan berarti kalah. Biasanya wong nak ngalah itu jamaah semua akhirnya tetap bisa dadi lurah. Yang ketiga, loman alias lomo. Jadi gagak pelit, tidak kikir. Jadi ketika kita punya harta benda, kita punya rezeki, kita bagikan ke orang lain. Apapun bentuknya. Kita gemar bersedekah kepada siapapun itu. Tidak pandang bulu. Tidak hanya berinfak bersedekah pada orang yang kita senangi dan kita sayangi, kita cintai. Tapi terhadap orang yang tidak kita sukai, kita tidak mau bersedekah. Jadilah orang yang lomo. Karena orang sing lomo iki tetap akan mendapatkan kemudahan dari Allah. Kalau orang pelit itu susah mendapatkan ridhonya Allah, apalagi mendapatkan kemudahan. Bahkan dia diancam pasti akan mendapatkan sebuah penyakit yang mana penyakit ini susah dan sulit untuk disembuhkan. Wa tusibuhu illatun da'imatun. Orang pelit ini tidak dicintai oleh Allah, tidak disayangi oleh Rasulullah, tidak dicintai, disayangi oleh para malaikat, bahkan makhluk manusia di alam dunia ini membenci orang-orang yang kikir alias pelit. Yang keempat adalah nerimo alias qanaah. Kita bisa menerima pemberian Allah, apapun bentuknya pemberian itu, besar maupun kecil. Rezeki yang kita dapatkan ini kita terima dengan ikhlas. Karena kalau kita bisa menerima dengan ikhlas, maka kita akan bisa bersyukur. Kalau kita bisa bersyukur, maka pasti akan ditambahi oleh Allah. Enak kita, agak serakah, agak lawama, hati akhirnya iso semeleh. Nerimo marang pandum sing wis diparingno Allah terhadap diri kita. Kemudian yang terakhir adalah teman. Teman itu ya teman. Teman itu selalu berusaha tanpa mengenal putus asa. Ikhtiar yang sungguh-sungguh. Sebab menjada wajada.
Siapa yang tekun atau teman atau bersungguh-sungguh dalam berusaha, maka dia pasti akan mendapatkan. Inilah kunci menuju keberhasilan. Tekun dalam beribadah kepada Allah. Tekun dalam berdoa kepada Allah. Tekun dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tekun dalam bersabar untuk mendapatkan anugerah Allah, untuk mewujudkan cita-cita kita yang kita impikan. Karena Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran, ud'uuni astajib lakum. Mohonlah ke aku, mintalah ke aku, pasti akan aku berikan. Jadi ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan kegagalan, kembalilah ke Allah. Tidak usah kita menyalahkan orang lain. Tidak usah kita ini memojokkan orang lain, menuduh orang lain. Semua itu sebenarnya dari kesalahan diri kita sendiri. Dan obatnya adalah kembali ke Allah. Menjalankan perintah Allah, memohon ampunan kepada Allah. Dan kita selalu berdoa, laksanakan perintah Allah. Saat malam hari, kita betul-betul menangis, bersimpuh, munajat dengan hati yang khusyuk, khudur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah akan mengabulkan semua keinginan kita. Allah pasti akan menghilangkan kesulitan, kesusahan kita. Karena kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan anugerah Allah. Ya, dari saya, para jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.